Karomah Habib Soleh Tanggul dan kisah hidangan dari alam barzakh. Kisah nyata bermula tentang kegalauan putra sang wali Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi atau yang dikenal masyarakat dengan Habib Ali Kuitang, Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi. Suatu ketika, Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid atau akrab disapa Habib Tanggul Jember, memberi kabar kepada Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi, Kuitang, bahwa dirinya pada hari Ahad besok akan hadir di majelis Kuitang. Kabar tersebut sangat mendadak, yaitu di hari Sabtu. Sudah menjadi kebiasaan Habib Muhammad Al-Habsyi selalu menjamu tetamu yang datang berkunjung, teristimewa pada Habib Soleh Tanggul. Waktu itu, Habib Muhammad sedang tidak memiliki persiapan apapun. Akhirnya Habib Muhammad berziarah ke makam ayahnya yang berada di samping Masjid Kuitang, untuk mengadukannya. "Ya Walid, besok Ahad akan ada tamu, yaitu Habib Soleh dari Tanggul. Bagaimana ini ya Walid? Persediaan tidak ada? Tidak pegang fulus. Tolong bantu. Ya Walid, biar Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Untuk ikram duyuf atau memuliakan tetamu, ya Walid." Adu Habib Muhammad di makbaroh ayahnya. Setelah itu Al-Habib Muhammad pulang untuk istirahat tidur siang. Setelah Habib Muhammad terbangun, ada tamu yang sudah menunggunya. Tamu itu adalah murid dari ayahnya yang tinggal di Tanah Abang. Dengan sambutan yang khas, Al-Habib Muhammad menerima sang tamu. "Ahlan, apa kabarnya Pak Haji? Dari mana saja? Tumben Sabtu kesini, ada yang bisa saya bantu?" tanya Habib Muhammad saat tahu tamunya adalah murid dari sang ayah. "Maaf ya Habib, ganggu istirahatnya. Ini saya antar kambing dari rumah buat Habib," jawab tamu tersebut. Tercenganglah Habib Muhammad sejenak, dan langsung berkata, "Ajib, Masya Allah, ente tahu aja Ji." Sambil mengikat kambing di pekarangan, tamu itu berkata, "Ini yang suruh abahnya Habib, tadi saya lagi tidur. Habib Ali datang dalam mimpi saya sambil bilang begini, 'Ji, itu kambing yang di belakang ente anterin ke anak saya Muhammad di Kuitang. Dia lagi perlu kambing buat menjamu Habib Soleh dari Tanggul. Lekas ya Ji, kasihan anak saya lagi bingung cari buat jamuan besok.' Dapat mimpi begitu saya langsung bangun Bib. Langsung saja saya bawa ini kambing ke sini." Habib Muhammad seraya geleng kepala terkagum-kagum berkata, "Masya Allah, rekes sudah. Syukron ya Ji." Esoknya di hari Ahad, Minggu pagi, Habib Muhammad memimpin pengajian rutin di Kuitang. Tamu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Singkat cerita, setelah pengajian selesai, Habib Muhammad mempersilakan Habib Soleh untuk ke kamar yang sudah dipersiapkan. Segala bentuk makanan pun dikeluarkan, termasuk nasi kebuli spesial dengan lauk daging kambingnya. Sebelum memakannya, Habib Soleh bertanya kepada Habib Muhammad sambil memegang laham atau daging kambing yang sudah digoreng, "Ya Habib Muhammad, dari mana ini? Aromanya sungguh menakjubkan, tidak seperti biasanya." "Kemarin ada Pak Haji kirim ini kemari, ya Habib," jawab Habib Muhammad. "Bukan, ini hadiah dari Ahlul Barzakh, ya Habib Muhammad. Ayo bismillah kita makan," kata Habib Soleh. Sambil tersenyum, Habib Muhammad mempersilakan para tamu termasuk Habib Soleh untuk menikmati hidangan dan berkata, "Apa sih yang Habib Soleh gak tahu? Jangan-jangan malah sudah janjian dengan Walid Ali." Kisah ini diceritakan kembali oleh Habib Muhammad dalam perayaan Maulid di Kuitang. Para jamaah takjub mendengar kisah ini, sekaligus tertawa ketakjuban atas karomah Habib Ali Kuitang dan Habib Soleh Tanggul. Inilah sebagian karomah Habib Soleh Tanggul, diantaranya sebagai berikut. Pertama, ujar Habib Soleh, "Duai yasbikul bar, doaku mendahului kilat yang menyambar." Dikisahkan,
Suatu waktu beliau sedang berjalan bersama Habib Ali bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi, Kuitang, Jakarta, hendak berkunjung ke kediaman Habib Ali di Bungur. Saat melintasi sebuah lapangan, beliau melihat banyak sekali orang berkumpul untuk melakukan salat istisqa lantaran Jakarta saat itu dilanda kemarau panjang. Habib Soleh pun berkata, "Serahkan saja kepadaku, biar aku yang akan memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Tak berselang lama setelah Habib Soleh menengadahkan tangan ke langit, awan mendung datang dan hujan pun turun. Kedua, ada orang kaya di Surabaya punya anak gagu atau tak bisa bicara, sudah berobat ke Jepang, Singapura, dan lain-lain, tetapi tidak sembuh-sembuh. Namun orang ini dikenal benci kepada golongan habaib. Karena sudah lelah mengobati anaknya tapi tak ada hasil, tiba-tiba kawannya menyarankan untuk mendatangi Habib Soleh, mohon doa agar anaknya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kediaman Habib Soleh, sang bapak segera mengatakan hajatnya. Kemudian Habib Soleh berkata kepada anak tersebut, "Ya walad," atau "Hai anak laki-laki, tirulah suara ayam berkokok." Maka sang anak menirukan suara ayam berkokok. Lalu Habib Soleh berkata lagi, "Ya walad, tirulah suara ayam jago berkeruyuk." Anak itu meniru suara ayam berkeruyuk. Seketika anak itu langsung bisa berbicara layaknya seperti anak kecil lainnya. Betapa gembiranya sang ayah anaknya sembuh dengan izin Allah berkat wasilah Habib Soleh. Sejak itu orang kaya yang tadinya benci dengan habaib ini berubah total menjadi pecinta Habib Soleh. Ketiga, Abah guru sekumpul pernah mengisahkan, ketika Habib Soleh beribadah haji, datanglah seorang Arab membawa salah satu keluarganya yang lumpuh. Orang Arab itu minta didoakan oleh Habib Soleh karena mengetahui keistimewaan Habib Soleh dari teman-temannya. Maka kemanapun Habib Soleh berjalan selalu diikuti oleh orang Arab tersebut. Sampai-sampai hendak ke toilet pun diikuti dari belakang. Karena yang demikian itu, maka Habib Soleh mengangkat kedua tangannya mendoakan orang yang lumpuh tersebut. Dengan izin Allah orang yang lumpuh tersebut langsung dapat bergerak dan berdiri layaknya orang normal. Orang Arab itu pun bercucuran air matanya lalu memeluk Habib Soleh. Keempat, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Aidrus, ayah Habib Novel Solo, pernah datang ke Tanggul, Jember untuk meminta air berkah dari Habib Soleh. Air itu hendak digunakan untuk mengobati Fatimah, kakak kandung Habib Muhammad yang sakit parah dan sudah berbulan-bulan tidak kunjung sembuh. Ketika sampai di rumah Habib Soleh, Habib Muhammad bertanya kepada tamu yang ada di sebelahnya, "Sampeyan sudah sejak kapan datang kemari?" Tamu tersebut menjawab, "Sudah sejak 3 hari. "Wah, kalau sampeyan yang sudah 3 hari saja belum ditemui, apalagi saya," kata Habib Muhammad. Kemudian karena Habib Muhammad belum pernah bertemu Habib Soleh, ia pun bertanya, "Yang manakah Habib Soleh itu?" Itu yang baru selesai mengambil air wudhu," kata si tamu, sambil menunjuk Habib Soleh. Lalu Habib Muhammad menanyakan maksud kedatangan tamu di sebelahnya itu. Kata si tamu, "Bulan depan kontrakan rumah saya sudah habis. Saya tak sanggup lagi membayar. Sudah mencari hutangan kemana-mana tapi tak dapat sepeser pun. Saya cari pekerjaan ke sana kemari tapi tak ada hasil. Maka saya kesini untuk minta doa Habib Soleh supaya dimudahkan segalanya oleh Allah dan dapat membayar kontrakan rumah saya." Tiba-tiba Habib Soleh memanggil, "Ya Aidrus Ta'al, kemarilah." Habib Muhammad Al-Aidrus seakan tidak percaya bahwa Habib Soleh memanggilnya. Habib Soleh mengulangi lagi, "Ya Aidrus Ta'al." Maka bangkitlah Habib Muhammad menemui Habib Soleh. "Ini berikan kepada kakakmu," kata Habib Soleh sambil memberikan sebotol air yang telah didoakan. "Insya Allah husnul khotimah," kata Habib Soleh. Hati Habib Muhammad langsung bertasbih memuji Allah. Dari mana Habib Soleh tahu faamnya dan tahu maksud kedatangannya?
Dan dari isyarat Habib Soleh ia tahu rupanya Allah menghendaki perjumpaan dengan Fatimah. Kakaknya Habib Muhammad pun mengucapkan terima kasih lalu kembali ke tempat duduknya.